Bahkan saat tragedi pemisahan bapak dan anak yang dikeluarkan Yunita, Daus digadang-gadang tak terima terhadap sikap tak berlogika, di saat jelas-jelas Ical adalah darah daging dari Daus dan Yunita. Kalau yang meragukan mau tes DNA itu tuh bener-bener bukan Daus, justru di situ Daus marah gitu loh. Kok bisa sampai anak gue dibawa-bawa kayak gitu loh. Kalau Daus tuh lebih ke belain anaknya sih dia tuh. Ya, wajar aja kalau bapak anaknya disenggol kan pasti sakit hati gitu. Nasi memang sudah menjadi bubur, yang sudah terjadi maka sudahlah. Bagi Yunita, sentilan kecil dari bibirnya hanya berupa bantuan untuk mengingat bahwa perasaan sedih dan nelangsa tentu dirasakan seluruh orang tua jika berusaha dipisahkan dari buah hati tercinta. Sebenarnya kalau dibilang karma ya nggak sampai selebay itu ya gitu. Tapi kalau misalnya ya seenggaknya dia sekarang merasakan lah kayak dulu apa yang Abang Ical rasain gitu. Kalau misalnya seorang anak dipisahin sama orang tuanya, gimana rasanya, sakit kan gitu. Jadi ya jangan diulangin lagi misalnya anak orang kayak gitu. Naasnya, di tengah masih kaburnya tegak duduk perkara dari perahara rumah tangga Daus dan Shelviana, dampak terberat langsung dirasakan oleh putra sematawayang Daus Ical. Yunita sebagai bunda hanya bisa menguatkan dan memberikan pengertian bahwa tak semua perkataan mesti ditelan karena tiap orang memiliki beda faham. Emang aku sedih ya gitu, karena kan aku pulang sekolah ya dia bete gitu karena ada yang ngomong kayak gitu. Padahal kan kalau bisa dilihat itu kan anak kecil kan gak ada dosanya gitu, gak ada kesalahannya gitu, jadi harus kebawa-bawa ya. Makanya jadi Abang Ical tuh mentalnya harus kuat gitu. Aku ngatain seperti itu kemarin gitu. Di waktu bersamaan, Yunita pun tegaskan setelah berpisah dengan mantan suami, tak ada yang berubah dari Daus. Daus merupakan sosok bapak yang bertanggung jawab. Tak pernah sedikit pun dalam hela nafas Yunita melihat Daus mengabaikan sosok Ical. Di simpul inilah, Yunita ungkap bahwa antara Ical dan Daus memiliki ikatan kuat. Hanya doa dan dukungan yang bisa Yunita berikan sebagai seseorang yang sempat menemani Daus di beberapa waktu semasa masih bersama. Enggak, Daus itu bapak sangat-sangat bertanggung jawab sama anaknya, dan anaknya pun sayang banget sama bapak, jadi mereka tuh ya saling sayang gitu. Maaf doang ke Papi Daus yang pas begitu beritanya rame, aku bilang ke Daus kalau pokoknya apapun yang terjadi Papi Daus itu yang terbaik buat Ical, jadi kita bakal selalu dukung dan support Papi Daus gitu sih. Paling kayak ngasih support gitu aja. Namun, bagaimana dengan Daus? Juga demi dugaan bak pada datang tanpa peringatan. Daus hanya bisa tersenyum dan mengaku sudah 2 kali mencoba mediasi secara kekeluargaan. Kini Daus akan duduk tenang menghadapi Sophie di ruang sidang pengadilan. Wow, kita bisa melihat tali silaturahmi antara Daus Mini dan juga mantan istrinya Yunita Lestari tentu saja masih baik-baik saja. Ya, terbukti bahwa Yunita Lestari ini masih terus memberikan komentar atas kisruh rumah tangga yang terjadi antara Daus Mini dan istrinya yang sekarang. Iya, tanpa diminta memberikan komentar, dan tepatnya mungkin juga mengunggah sebuah instastory pada awalnya ya, yang menyinggung pihak Selfie yang mengatakan bahwa ya karma itu berlaku benar adanya gitu ya, karena dahulu mungkin dipersulit untuk bisa bertemu dengan anaknya oleh Selfie ini sendiri. Tapi yang jelas kita bisa lihat bahwa mungkin mereka ini belum ada di tahap final berpisah gitu ya, tapi udah bisa dikatakan bahwa anak sudah menjadi korban, dan ini adalah bukti nyata bahwa memang dari mungkin perpisahan atau kisruh rumah tangga yang biasa jadi korban adalah sang anak. Pada akhirnya ada beberapa pertanyaan ketika Yunita Lestari dia menggelontorkan beberapa statement di media sosial bahwa karma itu memang ada. Dan seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu juga sempat tersiar kabar bahwa Daus Mini memang agak sulit untuk bertemu bersama dengan putranya dari pernikahan bersama Yunita Lestari, pernikahan pertamanya, dengan dugaan bahwa Shelviana ini menghalang-halangi. Kemudian sekarang yang menjadi karma katanya adalah pada akhirnya yang dirasakan oleh Shelviana sebagai istri Daus Mini yang sekarang tidak bisa bertemu dengan putranya Al-Fatih, karena memang Al-Fatih saat ini sedang berada bersama dengan Daus Mini. Tapi ada statement yang menggemparkan juga bahwa kabarnya Daus Mini menyatakan bahwa Al-Fatih ini sebenarnya bukan anak kandungnya. Iya, jadi memang seakan-akan nih apa haknya Selfie di sini gitu ya. Tapi yang jelas permasalahan mengenai anak ini dan sebagainya hanya mereka yang tahu, hanya segelintir saja yang dipublish ke publik, bahkan juga belum ada klarifikasi yang jelas dari mereka. Pokoknya kita doakan semoga tahap mediasi ini juga berhasil ya, karena sekali lagi kita juga pengen bahwa semuanya bisa berakhir dengan baik-baik saja. Betul, terlepas anak kandung atau anak angkat, yang pasti sang anak hanya mengetahui bahwa mereka lah kedua orang tuanya. Ya.